The Father rilis di US 27 Januari 2020 di Festival Film Sundance. Diperankan oleh Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss. Mendapatkan 2 Oscar 2021 tahun ini. Anthony Hopkins sebagai aktor terbaik. Om Satu ini di usia 83 tahun, pendalaman perannya masih luar biasa. Dan skenario terbaik oleh Christopher Hunton dan Florian Zeller. The Father dibuat berdasarkan drama Le Pere 2014 karya Zeller, bercerita tentang hubungan ayah dan anak di mana sang ayah mengalami demensia tetapi menolak untuk dibantu karena merasa tidak membutuhkannya. Sebelum kita lanjut, Das mau ngingetin bahwa konten ini berisi full spoiler. Jika tidak masalah, maka bisa dilanjutkan. Semoga bisa jadi referensi buat nemenin waktu santai kamu dalam memilih film. Yuk kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan Anne yang datang ke rumah ayahnya setelah mendapatkan telepon. Sesampainya di rumah ayahnya, Anne menanyakan apa yang terjadi. Anton mengatakan tidak ada yang terjadi. Namun setelahnya, Anthony menjelaskan bahwa ia menolak Angela yang diminta oleh Anne untuk merawatnya dan memanggilnya dengan sebutan yang kurang pantas. Hingga datanglah Anne. Setelah menerima telepon, Anne menanyakan lebih jauh tentang apa yang terjadi. Anthony menganggap beruntung telah mengusir Angela karena dia merasa Angela mencuri jam tangan miliknya. Anne bingung karena ini orang ketiga yang ditolak Anthony. Ayahnya kembali mengatakan bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri dan tidak ingin hidup dengan seorang pencuri. Lalu Anne meminta ayahnya mencari di bak mandi dekat pipa tempat biasa Anthony menyimpan benda berharganya. Anthony gugup karena tempat rahasianya diketahui oleh Anne. Dia langsung memeriksanya. Anthony menemukan jam tangannya dan setelahnya bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Anne memberitahu Anthony berarti bukan Angela yang mencurinya. Anthony beranggapan itu karena dia menyembunyikannya tepat waktu. Anne menanyakan ayahnya apakah sudah minum obat. Anthony merasa Anne terlalu khawatir padanya, serta menanyakan kabar saudari Anne. Anne menjelaskan tentang dirinya yang akan pergi ke Paris karena menemukan seseorang. Setelah sekian lama bercerai dengan James, ayahnya merasa sedih karena merasa akan ditinggalkan oleh Anne. Namun Anne berjanji akan menemuinya sesering mungkin, walau tidak bisa setiap hari. Anne menyewa perawat untuk membantu Anthony karena Anne tidak ingin mengirimnya ke panti jompo. Percakapan usai, Anne pun pergi. Kini tinggal Anthony sendiri di apartemennya dengan keheningan yang menemaninya. Untuk memecah keheningan, Anthony memutar musik. Hingga tiba-tiba, seseorang pun datang. Anthony mengira itu Anne, tetapi malah mendapati seorang pria bernama Paul. Karena Anthony tidak mengenal Paul, maka Paul mencoba menelepon Anne, memberitahu kondisi ayahnya sedang tidak baik. Anthony kembali menanyakan, siapa Paul? Apa teman Anne? Paul menjawab bahwa dia suami Anne dan sudah 10 tahun menikah. Anthony bingung karena setahu Anthony mereka sudah berpisah. Lalu Anthony membicarakan tentang Anne yang akan pergi ke Paris karena bertemu seseorang. Paul menawari Anthony minum dan kembali lagi Anthony membicarakan tentang Anne yang ingin memberinya perawat. Namun Anthony merasa bisa menjaga dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa Anne ingin mengirimnya ke panti. Tiba-tiba Anthony marah dan menyatakan tidak akan meninggalkan apartemen miliknya. Namun Paul bilang ini bukan apartemen miliknya. Dan Anthony pindah ke apartemen Anne menunggu perawat baru karena bertengkar dengan perawat sebelumnya, Angela. Tibalah Anne di apartemen. Namun Anne yang datang bukanlah Anne yang semula. Anthony bingung. Anne menjelaskan bahwa ia hanya pergi belanja sebentar. Sementara Paul membawakan belanjaan Anne ke dapur. Kejadian tadi membuat Anthony merenung sejenak. Anne datang dan menanyakan kondisi Anton. Anton menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Ketika dia sedang buat teh, tiba-tiba ada yang datang. Anthony mencoba melihatnya dan didapati suami Anne. Namun Anne kebingungan karena Anne belum menikah setelah berpisah dengan James 5 tahun yang lalu. Kalau begitu siapa dia? Ujar Anthony. Anthony menjelaskan tentang yang baru saja terjadi. Paul membawakan ayam ke dapur. Anne bingung dengan apa yang dibicarakan ayahnya. Anthony mencoba memeriksa dapur, tetapi tidak menemukan siapapun. Anthony kembali ke kamarnya setelah bingung dengan apa yang terjadi. Tidak lama, Anne menyusul ke kamarnya. Anne menemui ayahnya di kamarnya, menenangkan Anthony bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan meminta Anthony untuk meminum obatnya. Di hari berikutnya, Anne pulang setelah belanja. Anthony sedang membaca koran, sementara Anne sedang memasak di dapur. Hingga ia mendengar suara bel. Anne kedatangan seseorang calon perawat untuk ayahnya.
mempersilahkannya masuk, lalu menawarinya minum. Tetapi karena khawatir bertemu ayahnya terlebih dahulu, maka Anne menjelaskan bahwa ayahnya tidak menyukai ide ini dan bisa saja membuat reaksi yang tak terduga. Anne menjelaskan pada Laura bahwa sebelumnya ayahnya tinggal sendirian tidak jauh dari sini, dan Anne hampir setiap hari bisa mampir ke tempat ayahnya. Berhubung tidak bisa lagi, maka Anne harus membuat pengaturan baru. Sebelumnya Anthony memiliki beberapa perawat yang terus berganti karena Anthony tidak begitu suka pada perawat. Maka Anne memindahkan Anthony untuk tinggal bersamanya, namun Anne kesulitan karena harus bekerja, hingga Anne mencari perawat untuk membantunya. Di tengah percakapan, Anthony datang. Anne mengenalkannya pada Laura. Anthony merasa pernah melihat Laura. Anthony menawari Laura minum, mulai bersikap menyenangkan, dan membicarakan saudari Anne yang memiliki sifat berbeda dengan Anne. Saudari Anne merupakan seorang pelukis, dan belum pernah berkunjung serta memberi kabar lagi pada Anthony setelah sekian lama. Membicarakan pekerjaan Anthony berbicara bahwa dia seorang penari tap dan memeragakannya pada Laura. Laura tertawa, tiba-tiba membicarakan Lucy karena melihat cara Laura tertawa. Anthony menganggap Laura mirip Lucy saat kecil, dan ternyata Anthony hanya bercanda dan mengelabui mereka dengan sikap ramahnya. Anthony mulai membicarakan apartemen ini yang ia beli 30 tahun yang lalu. Sangat besar, dia sangat bahagia, dan beranggapan putrinya tertarik dengan apartemennya. Mencoba meyakinkan Anthony seakan butuh pertolongan, karena tidak bisa menjaga diri sendiri. Datang ke apartemen Anthony dan menetap, menuduh putrinya berpura-pura ingin membantu dan bekerja sama dengan mantan suaminya, yang Anthony anggap membawa pengaruh yang buruk. Anne kebingungan dan menanyakan apa yang ayahnya bicarakan. Namun Anthony melanjutkan. Anne berusaha meyakinkan Anton yang tidak bisa mengurus diri sendiri, serta jika tidak mau menerima perawat, maka Anton akan dikirim ke panti. Anton menegaskan dia tidak akan meninggalkan apartemennya dan akan hidup lebih lama dari putrinya, menerima warisan putrinya dan berpidato di pemakamannya. Anthony hanya ingin tinggal di apartemennya dan meminta semua orang pergi. Setelah berbicara banyak, Anthony pergi ke kamarnya. Anne meminta maaf atas sikap ayahnya. Laura menenangkan Anne bahwa itu reaksi yang normal dan semua akan baik-baik saja. Malamnya, Anne menangis di dapur atas sikap ayahnya, sangat terpukul atas perkataan ayahnya. Saat hendak ke kamar, Anne melihat lampu kamar Anthony yang masih menyala. Dan melihatnya, Anne mendekati ayahnya, memandangnya dengan lembut, lalu entah kenapa mendekapnya. Sepertinya ini ada dalam benak Anne. Hari berikutnya, James datang dan membicarakan perawat yang akan merawat Anton, yang akan mulai datang besok. Anne berbicara tentang Anthony, yang sangat bersikap menyenangkan kemarin, serta menceritakan Anthony yang mengaku sebagai penari tap. Anne merasa Laura dan Anthony akur, dan berbicara bahwa Anton mengingat Lucy pada saat melihat Laura. Anne pun kembali menunjukkan kecemasannya, karena sepulang belanja ayam, ayahnya tidak mengenalnya, dan melihat Anne dengan tatapan asing. Anton datang dan tidak mengenal James. Anton mencoba memulai percakapan, lalu membicarakan tentang arlojinya, memberitahu Anne agar berhati-hati karena tidak menemukan arlojinya setelah mencarinya. Anne mencoba mencarikan jam Anthony, sementara Anthony terpukau pada jam yang dikenakan James, menanyakan seputar jam milik James, beli atau kasih hadiah, dan sebagainya. Sementara Anne menemukan jam milik Anthony, James membicarakan tentang Anne dengan Anthony. Anthony mengutarakan ketidakakurannya dengan Anne, dan kembali membicarakan adik Anne yang berbeda. Ketika kecil, memanggil Anthony dengan sebutan ayah kecil, dan sudah lama tidak mengunjunginya. James bertanya pada Anthony dan meminta jawaban jujur tentang berapa lama lagi Anthony akan tinggal di sini dan merepotkan semua orang. Scene pun berpindah dalam perjalanan menuju dokter untuk berkonsultasi dengan Dr. Sarai. Dokter menanyakan tanggal lahir. Anthony menjawab dengan tepat dan membicarakan tentang Anne yang akan ke Paris. Namun Anne bingung kenapa ayahnya sering membicarakan Paris. Seusai konsultasi, Anne memandangi ayahnya dengan sedih, lalu menjalankan hidup seperti biasa. Scene berikutnya, Anne sedang berbelanja, mendapatkan telepon dari James, lalu bergegas pulang. Di depan kamar Anthony, Anne melihat ayahnya yang kesulitan mengenakan sweater. Anne mencoba membantunya. Anthony menanyakan ada apa. Anne berkata tidak ada apa-apa, lalu bergegas menyiapkan makan malam. Anton berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Anne.
Saat Anton menuju meja makan, ia mendengar pembicaraan James yang meminta Anne mengirimnya ke panti jompo. Anton masuk. Anne meminta ayahnya untuk duduk. Tidak lama, James membicarakan tentang rencananya yang akan ke Italia dan mereka membatalkannya karena masalah Anthony dan Angela. Tidak jadi liburan dan membawa Anthony ke apartemen Anne. Anne meminta James menghentikan pembicaraan karena bersikap kasar dan sarkas pada ayah Anne. Anthony menyanyikan ayamnya. Anne mengira ayahnya masih mau makan. Anne akan mengambilnya ke dapur, tapi ayahnya melarangnya dan ingin mengambilnya sendiri. Di saat ayahnya mengambil ayam di dapur, Anne marah atas sikap James kepada ayahnya. James meminta maaf dan mulai berbicara tentang Anne yang sudah berbuat banyak. Karena James menganggap Anton sakit, meminta Anne untuk membawanya ke rumah sosial. Anne marah. Kenapa bicara seperti itu setelah menemukan Laura dan akan bekerja untuk merawat ayahnya besok? James meyakinkan bahwa ayahnya sakit dan memintanya mengikuti saran dokter. Saat itu Anthony datang. Pembicaraan seperti mengulang ketika ayahnya datang. Esoknya Anne menelepon Dr. Sarai. Setelah bangun dari kamarnya, Anton keluar dan melihat benda baru di rumahnya. Setelah melihat di atas perapian, dia tidak melihat lukisan Lucy dan menanyakan lukisan Lucy yang tidak ada di atas perapian kepada Anne. Lukisan Lucy ada di apartemen ayahnya. Anton meminta Anne melihatnya. Namun yang datang adalah Laura. Laura menjawab bahwa Anne sudah berangkat dari pagi dan akan membawakan obat untuk Anton. Anton menanyakan pada Laura tentang semua benda yang berubah. Setelah percakapan itu, Anton meminta maaf atas pertemuan terakhirnya. Laura memakluminya karena sudah mendapat peringatan dari Anne sebelumnya. Anton kembali membicarakan Laura yang mirip Lucy. Laura meminta maaf atas itu dan turut berduka cita atas kecelakaan yang dialami Lucy. Namun Anton tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Laura pun tidak meneruskan pembicaraan tentang Lucy. Anthony pun meminum obatnya. Hingga Paul kembali datang ingin berbicara dengannya dan menanyakan sesuatu pada Anton. Mengenai berapa lama akan tinggal di sini, mengacaukan hidup putrinya, merepotkan semua orang, sembari Paul memukul Anton. Anton pun memanggil Anna. Anne datang menanyakan ayahnya. Apa yang terjadi? Seketika Paul berubah menjadi James. Anton menangis dan mengira ini masih pagi, bahkan dia masih menggunakan piyama. Ketika malam, Anton bermimpi, terbangun karena mendengar suara yang memanggilnya. Memeriksa satu persatu kamar, hingga akhirnya menemukan koridor seperti rumah sakit. Setelah mengikuti suara, Anton menemukan Lucy di salah satu kamar dalam kondisi yang tidak baik. Paginya seperti kejadian berulang. Anton pun memeriksa pintu yang sebelumnya adalah koridor. Setelah dibuka, ternyata hanya gudang. Anne meminta ayahnya untuk duduk dan sarapan, serta mengingatkan soal Laura yang akan datang. Anton kembali membicarakan Laura yang mirip Lucy, namun Laura yang dimaksud Anton ketika datang berbeda dengan Laura yang sebelumnya. Merasa aneh, Anton kembali ke kamarnya. Anne menghampiri Anton di kamarnya, menanyakan tentang masih ingatkah waktu pertama kali datang ke apartemen Anne? Setelah itu Anne menanyakan, bagaimana kamar ini? Pemandangannya bagus seperti di hotel. Anne rasa ayah akan lebih baik di sini. Anne menjelaskan bahwa ia akan pergi ke Paris karena itu sangat penting untuknya. Anton bingung karena sebelumnya ketika konsultasi di dokter, Anne bilang akan tetap berada di London. Percakapan yang menyedihkan pun terjadi. Tibalah waktunya Anne pergi meninggalkan ayahnya di panti. Paginya Anton bangun, melakukan sedikit peregangan lalu membuka jendela. Merasa jam tangannya tidak ada di lengannya, Anthony mencoba memanggil Anne. Tetapi yang ia dapati adalah perawat panti, bernama Catherine. Anton coba membicarakan tentang perawat sebelumnya, Laura, kepada Catherine. Namun Anton dianggap salah mengerti oleh Catherine. Catherine meminta Anton meminum obatnya. Setelah meminum obat, Anton menanyakan Anne.
Catherine memberitahunya bahwa Anne pergi ke Paris karena bertemu seseorang bernama Paul, menunjukkan kartu pos yang dikirim Anne pada Anthony. Membicarakan tentang Anne yang sesekali datang, mengajaknya ke taman, dan terkadang membawa oleh-oleh kopi karena Anton menyukai kopi. Namun Anton menolak bahwa dia menyukai teh, bukan kopi. Paul masuk ke kamar, yang membuat Anton bingung. Setelah Paul pergi, Anton menanyakan siapa dia. Catherine menjawab, itu Bill, seorang perawat, dan kau bertemu setiap hari dengannya. Anton mulai bingung, menanyakan nama Catherine, menanyakan nama Bill, bahkan menanyakan siapa dirinya. Tiba-tiba membicarakan ibunya, dan berharap ibunya berkunjung. Lalu Anton pun menangis, meminta ibunya atau seseorang menjemputnya, karena mulai merasa kehilangan dedaunannya. Sekarang Anthony benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Anthony menangis karena sudah tidak dapat lagi menyatukan pecahan-pecahan yang telah hilang. Catherine pun mencoba menenangkan Anthony, dan film pun berakhir. Film ini memberi porsi lebih pada sudut pandang ayah yang mengalami demensia. Kita akan dibawa lebih dalam mengenai apa yang dirasakan oleh Anthony dalam menjalani hari-hari, di mana rasa takut, rasa bingung, dan marah menyatu karena semua berubah lebih menakutkan lagi karena kita akan berusaha mencari alasan rasional atas apa yang terjadi dan tidak melupakan sudut pandang sang anak yang tidak mudah makin dilupakan dan belum bisa meninggalkan sang ayah begitu saja. Nggak nyangka bisa sedalam itu gambaran seorang yang mengalami demensia atau biasa kita kenal sebagai pikun. Kalau merasa tinggal di sekitarnya mengerikan, maka yang mereka alami lebih mengerikan. Dalam durasi 1 jam 37 menit, menyelam lebih dalam dari perspektif penderita demensia, dan serasa pengalaman yang cukup berkesan. BTW, kalau kamu merasa tertarik, sarankan buat nonton filmnya secara utuh. Ya jelas, karena jauh lebih baik. Terima kasih sudah mampir, sampai jumpa di pembahasan singkat seputar film selanjutnya.